saya benar-benar ingin bekerja di that's very very good multinational company, Johnson & Johnson. Tapi nenek saya memanggil, then I had to come back. Tadi kan Bu Noni bilang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Bluebird itu dilahirkan dari garasi dari sejak usia 3 tahun, dari mungkin awalnya 2 mobil yang akhirnya disewakan, akhirnya bisa berkembang menjadi armada yang seperti sekarang. Tapi kalau cita-cita awal Bu Noni tuh apa sih waktu kecil sebenarnya? Saya tuh dulu senengnya, I was a tomboy, ya mungkin karena lingkungannya laki-laki semua ya, jadi kebawa gitu kan. Nah, jadi kalau saya dikasih boneka, itu biasanya saya cut and then try to patch it back gitu. Oh iya. Jadi saya pikir saya pengen menjadi dokter bedah gitu. That was very young age. Wow. Karena ayah saya kan sebenarnya dokter. Ayah saya tuh dokter yang membelot. Jadi saya suka gangguin ayah saya. Dr. Purnomo Prawiro SPTD. Apa tuh? Spesialis transportasi darat. Karena tadinya dokter, tapi terus karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya gitu, jadi akhirnya harus membuka bisnis dan fokus kepada bisnis. So that was an interesting. Jadi saya pikir saya bakal menjadi dokter. Nah, with times saya pikir saya kepengen menjadi arsitek. Tapi waktu saya apply ke salah satu universitas di Bandung yang arsitektur yang sangat terkenal pada saat itu, saya nggak diterima gara-gara freehand saya nggak bagus. So I have a scientific mind, matematik, fisika segala macam itu tapi ternyata freehand nggak bisa. Jadi saya lah gagal menjadi arsitek. Saya akhirnya karena saya memang lebih senang suatu hal yang sangat factual, kemudian scientific based. Jadi akhirnya saya mengambil engineering degree, which is industrial. Kenapa? Karena saya ingin belajar mengenai business process yang efficient. Itu kenapa saya sangat tertarik kepada industrial engineering gitu. Nah, makanya saya udah jadi langkahnya masuknya ke situ. Jadi, tapi dari awal nggak pernah berpikir mau menjadi business person atau CEO gitu. Kayaknya nggak ngebayangin sama sekali. Iya. Tapi terbayang nggak sih suatu saat akan melanjutkan tongkat estafet dari Bluebird gitu? Dari kecil kita memang diajarkan untuk terlibat. Ya. Saya waktu kan kita di rumah ya. Jadi waktu saya umur 5 tahun kan dulu kita pengemudi masih sedikit. Jadi mesti ditulisin, dicatetin, dihitung dengan kertas, berapa komisi pengemudi dan sebagainya. Terus nanti uangnya dimasukin dalam, digulung-gulung, terus kayak bungkus otak-otak gitu. Cuma dalamnya uang. Karena itu ada tulisan perhitungan. Nah, tugas saya, jadi pekerjaan saya pertama adalah jepret kiri, jepret kanan dari si bungkus komisi itu. Nah, kemudian waktu saya SMA itu di situ kan kita sudah mulai implementasi komputerisasi di dalam Bluebird. Nah, di situ saya setiap liburan saya bekerja lah untuk masukin data. Jadi kertas yang setumpukan dari hasil kan setiap hari setiap kendaraan kembali ke pool kita masing-masing, itu dicatat tuh berapa kilometer, berapa argo itu. Nah, itu semua dimasukin ke komputer. Dari situ supaya kita bisa melakukan maintenance dari kendaraan tersebut, kita juga bisa memonitor performance dari pengemudi dan sebagainya. Jadi itu dimulai udah dari akhir 80-an. Awal 80-an, sorry. Nah, jadi saya setiap kali liburan kerja gitu. Nah, karena rumah itu adalah tempat kantor, jadi saya tuh terbiasa bergaul dengan pengemudi. Jadi dari waktu kita masih jumlah pengemudi sedikit di rumah kita, nenek saya almarhumah itu kalau malam sering ngajak pengemudi makan bareng. Jadi kita tuh biasa gitu di meja besar di belakang gitu ya. Nggak dibeda-bedakan ya, ini pemilik bareng. Ini yang pekerja ya. Because we all want gitu. Betul. Terus saya nongkrongnya tuh kerjanya nimbok pecel kalau siang di depan gitu. Jadi udah kebiasaan lah gitu loh nongkrong bareng-bareng gitu ya. Itu saya pikir suatu privilege yang saya dapatkan pada saat saya kecil. Karena tanpa pengalaman itu saya nggak mungkin bisa menjadi seorang leader yang baik untuk Bluebird gitu. Karena saya nggak akan punya saya tidak akan mempunyai basis pengetahuan mengenai apa sih yang mereka rasakan dan sebagainya. Saya pikir that was a very good experience ya, bahwa kita tuh bisa bareng-bareng semuanya di rumah pada saat itu. Dan banyak sekali cerita-cerita filosofi yang di-share dari almarhumah gitu. Beliau jarang untuk
ngasih tahu ke saya harus begini, harus begitu gitu jarang, tapi selalu lewat filosofi. Selalu lewat filosofi hidup. Apa yang paling diingat? Yang saya sekarang masih ajarin ke anak-anak saya itu adalah pada setiap saat kita harus bisa melihat ke bawah dan ke atas. That's the thing yang menurut saya sangat fundamental. Kenapa? Karena setiap saat pasti ada orang yang lebih susah hidupnya dari kita, tapi pada saat yang sama ada orang yang lebih sukses dari kita. Jadi pada saat setiap seconds in your life, you have to be able to acknowledge those dan belajar dari keduanya. Nah, yang saya ajarkan ke anak-anak saya dari konsep filosofi itu adalah how to be grateful. Itu pertama dulu. Jadi dari kecil itu setiap malam kan saya nggak punya waktu banyak ya. Jadi harus quality time. So then I had to come out with a process sehingga proses itu bisa efektif, efisien. Iya, setuju. Ini backgroundnya sama-sama engineering soalnya. Jadi kita berpikir sesuai proses. Semuanya tuh harus ada prosesnya. Itu flow chart. Jadi gimana caranya how to improve it every time gitu ya, dan how to make our life more productive kan. Nah, jadi I came out with 2 questions. Di mana setiap malam itu saya tanya 2 pertanyaan sebelum anak-anak tidur. Yang pertama, what is your best news of the day? Nah, kenapa harus 1 best news? Karena kalau hanya cerita itu mereka nggak mikir. So I want them to think and choose one. Itu kan proses ya. Betul. Nah, jadi choose 1 the best news of the day. Tujuannya adalah to be grateful. Nah, nomor 2 adalah the worst news of the day. Karena dari worst news itu harus ada sesuatu pelajaran yang kita ambil. Either to avoid it next time atau to improve it or to make it better gitu, tapi harus ada satu pelajaran. Jadi as simple as that, that's how we wrap up a day, every single day in our life. That's good. Akhirnya pas anak-anak udah mulai lebih besar, terus anak saya yang besar nambahin, "Mom, life have to be fun." So jadi mereka tambahin satu pertanyaan, the funniest thing that happened to you today gitu. Jadi itu lucu juga sih ya. So we evolve. Tapi basically anak-anak saya tuh dididik dengan begitu. First to be grateful. Baru setelah itu then we learn. We learn from anything that you pick to learn on that day. Nah, itu saya pikir mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang baik untuk mereka. Betul. Karena ultimately hidup itu terdiri dari kumpulan pilihan-pilihan yang kita buat di hari itu kan. Dan I think it's amazing untuk seorang anak bisa acknowledge even in a bad day gitu, bahwa di dalam satu hari pasti ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan, dan ketika anak itu belajar untuk bisa acknowledge bahwa okay, ini memang tidak baik, and then memproses how we can actually learn from that experience, itu satu hal yang menurut saya sangat luar biasa sih, karena bahkan orang dewasa pun kadang kita sometimes tidak meng-acknowledge hal itu dan men-set aside, tidak meng-acknowledge feeling-feeling yang sebenarnya terasa tidak baik. Tapi kan kalau kita meng-ignore itu kan hanya akan menjadi bom waktu di masa depan yang itu akan explode kapanpun juga tanpa kita ketahui kan. Exactly. Jadi itu yang saya pikir it's a good life skill lah jadinya ya. Mudah-mudahan. So we'll see. Definitely. Tapi aku sih selalu percaya ya, kalau tadi dengar dari ceritanya Bu Noni, walaupun mungkin hidup membawa Bu Noni kemana-mana, kuliah di Australia, ambil teknik, master di San Francisco, ya kan, kembali lagi ke Indonesia dengan berbagai macam pengalaman, tapi ujung-ujungnya it was meant to be here in Bluebird. Karena ada satu hal yang aku begitu tahu, aku tuh cukup kaget dan kagum sebenarnya ketika Bu Noni kembali ke Indonesia, dan bahkan waktu itu sebenarnya bekerja secara full time di Jakarta Convention MICE-nya zaman dulu ya. Tapi at the same time itu kan udah pekerjaan full time ya, dari pagi sampai sore. But you still choose to work in Bluebird. Setelah orang pulang kantor, lanjut lagi tuh kerja sampai malam. I had no life. Iya kan? That was my life. Why? Karena saya, orang kadang-kadang bilang kalau kita memilih itu cuma ada or, ini atau itu gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa ada and. So you can actually choose both. Nah, jadi kalau nenek saya almarhumah, orang tua saya tentu saja mereka kan berharap bahwa
anak-anaknya, cucu-cucunya terlibat di dalam mengkontribusikan dirinya kepada perkembangan perusahaan, kepada perkembangan Bluebird. So because that is their aspiration, kan sebagai anak, sebagai cucu saya juga ingin memenuhi gitu. Tapi on the other hand, saya juga ingin mempunyai pengalaman yang berbeda di luar itu ya. Iya, jadi ini terjadi pada saat saya baru lulus dari Australia, sebelum saya ngambil master. Waktu saya kembali, itu saya pikir yang kurang di Bluebird pada saat itu adalah marketing strategy. So kita kan operational sangat kuat ya, HR sangat kuat. Tapi marketing strategy kita tuh kurang lah pada saat itu, belum ada. Jadi kenapa saya memilih Jakarta Convention Bureau? Because it's a pure marketing company gitu untuk memarket Jakarta as a MICE destination. Jadi saya pikir saya akan bisa belajar banyak sekali mengenai marketing di Jakarta Convention Bureau, which I did. Yang saya pikir at the end of the day it will be beneficial kalau saya akan kembali ke Bluebird. Karena saya nggak mau saya masuk ke Bluebird itu tidak menkontribusikan sesuatu yang berbeda gitu ya. I have to bring something yang untuk to make Bluebird different. Jadi kenapa saya akhirnya ngambil dua itu, which is fine. I think I had fun and I learned. Karena gini, contoh ya, karena kalau pada saat itu Bluebird kan belum public company, so it's still a family company. Kalau saya langsung masuk di Bluebird, saya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya benar-benar bekerja sebagai staff, benar-benar staff junior yang baru masuk begitu. It's different. Meskipun di Bluebird, ayah saya, nenek saya tuh selalu menyampaikan ke semua orang, kita nggak boleh di-treat differently. And saya juga nggak merasa saya ingin di-treat differently. Tapi tetap aja orang pasti. Iya gitu. Out of respect kan maksudnya. Yeah, which is really good gitu. Tapi so I had a really great experience working di Jakarta Convention Bureau pada saat itu. Meskipun akhirnya harus kerja pagi sampai sore dan kerja sampai tengah malam every single day, termasuk Sabtu, kan waktu itu Sabtu belum libur ya. Betul. Minggu pun masih diskusi di rumah karena saya masih tinggal sama orang tua saya. So then after 1.5 years, I said to my father, okay, let me take a master degree gitu di bisnis, supaya saya bisa belajar lebih banyak lagi mengenai marketing dan juga finance. Karena salah satu hal yang bisa diimprove dari perusahaan keluarga itu adalah dari segi financial governance-nya. Makanya kenapa saya memilih finance dan marketing. Story of my life. Tapi nggak ada yang sia-sia. Semua itu memang dipersiapkan untuk sesuatu yang memang sudah Tuhan rencanakan kan. Sometimes sometimes juga contoh nih. And then after master kan sebenarnya saya diterima untuk bekerja di multinational company di New York. Baru seminggu mau pindahan nih dari San Francisco ke New York, nenek saya manggil pulang. Karena nenek saya bilang, kamu lebih dibutuhkan di Bluebird daripada kamu terusin di sana. Nah itu saya galau sekali itu terus terang pada saat itu. Karena saya benar-benar ingin bekerja di that's very very good multinational company, Johnson & Johnson. Dan saya merasa I would gain a lot kalau saya masuk ke situ gitu ya. Tapi nenek saya memanggil, then I had to come back. Nah setelah itulah saya kerja completely full time di Bluebird dari tahun 97 ya.